Oke, selamat malam rekan-rekan Kosok Nusantara. Kali ini saya akan review tentang buku berjudul Agility, karya Dr. Renal Kasali. Di sini di Agility, kalau di covernya ini bisa kita lihat itu, kalau teman-teman udah bisa baca, sebelumnya udah baca gitu ya. Ada transformasi sunyi dalam untuk meraih ketangkasan. Jadi agility itu ketangkasan, kelincahan. Nah, di sini ada juga di bawahnya tuh bukan singa yang mengembi. Apa sih maksudnya? Nanti kita review langsung di bukunya. Lalu ini serial tentang change, serial tentang perubahan. Jadi di mana memang saya sempat juga lihat buku dari Dr. Renal Kasali ini ada serial perubahan, change, judulnya change. Di buku ini setelah saya baca untuk beberapa bab, mungkin belum semua bab saya bisa selesaikan. Itu di situ banyak hal yang korelasinya dengan masa saat ini tuh sangat erat. Salah satu contohnya itu tiap terjadi mungkin sesuatu hal yang di perusahaan, ya ini kita contohkan di perusahaan itu hampir dia di titik nadir itu pasti ada seorang hero gitu kan, seorang pahlawan yang dia harus menyelamatkan perusahaan ini. Bisa jadi itu sosok leader atau mungkin sosok leader di bawah kita, di bawahnya yang benang di perusahaan tadi itu, dia pengen perusahaan itu tetap survive. Jadi di situ diceritakan di buku ini ada dua, di otak kita itu ada dua otak yang, jadi otak yang untuk berpikir sama otak yang dari rangsangan kita selalu reaktif, muscle memory namanya. Jadi brain memory sama muscle memory. Jadi dari dua otak tadi, kalau brain memory itu lebih mengarah ke arah logika, terus ke arah teori kayak gitu. Kalau langsung yang muscle memory itu lebih ke arah kelincahan, jadi ke arah cepat tanggapnya kita dalam sebuah situasi. Itu bisa dilatih dengan keadaan-keadaan tertentu. Saya contohkan mungkin di buku ini, contohnya seorang pesilat itu ya. Kalau pesilat itu ada dua pesilat. Mungkin pesilat satu ini dia lebih ke textbook. Model textbook itu dia melajari sebuah jurus gitu ya. Ada banyak jurus. Nah, dia mungkin secara brain memorinya bagus. Tapi ada juga seorang pesilat yang mempelajari secara otodidak. Jadi kalau dia ada serangan seperti ini, dia hindarinya seperti apa kayak gitu. Jadi memang ketangkasan itu harus dilatih. Jadi harus kita lalui dengan pengalaman kita. Dan juga di buku ini juga sempat diceritakan itu tentang bagaimana tsunami yang ada di Aceh, bagaimana responsif dari tim Angkasa Pura bersama tim-tim yang lain yang ada di situ. Itu mereka bisa cepat tangkas untuk segera membuat bandara yang porak-poranda itu bisa segera beroperasi secara normal. Di situ memang dibutuhkan misalnya pengalaman terus juga dedikasi, karena di situ kan kerjaannya nggak berat. Kita di lokasi bencana itu ibaratnya kita bergumul dengan sebuah bencana yang benar-benar membuat kita itu mungkin bulu kuduk kita bikin berdiri. Jadi sangat berat, saya rasa itu sangat berat. Bagaimana kita kadang juga lihat bencana apapun itu, kayak mungkin gempa di Palu atau mungkin bencana yang lain kemarin itu kayak yang di daerah Sulawesi itu, banjir bandang di Masamba itu. Saya sempat juga dengar dari rekan saya itu gimana keadaan di sana itu benar-benar istilahnya sangat mencekam, banyak mayat di mana-mana. Begitu juga di tsunami di Aceh, bisa kita benar-benar lihat tsunami di Aceh itu sangat besar dampaknya bagi warga Aceh. Bagaimana kita bisa lihat reviewnya dulu, mungkin dari video-video dulu, mungkin yang sudah sempat lihat itu kan hancur rata Aceh itu dengan tanah. Di situ pasti banyak korban. Nah, di situ bagaimana sih tim pimpinan
atau leader di Angkasa Pura itu membuat bagaimana bandara tadi itu bisa segera beroperasi, karena satu-satunya jalan untuk bisa ke sana itu hanya lewat bandara itu. Kalau lewat laut, lewat darat tuh nggak mungkin. Lewat darat jalan udah terputus, udah nggak berubah jalan. Kalau lewat laut, port pelabuhan juga udah hancur. Jadi satu-satunya opsi lewat udara, lewat pesawat. Nah, di situ bagaimana bandara yang kecil juga diceritakan. Bandara di Aceh itu bandaranya kecil, hanya 3-4 pesawat mungkin satu hari. Itu harus bisa menampung lalu lalangnya pesawat yang mengirim bantuan. Nah, di situ kita bisa ambil pelajaran kalau teman-teman baca buku itu, bagaimana sebuah keadaan yang mungkin bisa jadi kayak di kehidupan kita sehari-hari, mungkin keadaannya kayak sekarang ini ya, bagaimana dulu kayak Nokia begitu besarnya bisa hancur, bisa juga istilahnya udah nggak ada lagi namanya, mungkin nanti anak cucu kita nggak tahu apa itu Nokia. Bagaimana juga beberapa perusahaan yang lain, kayak contohnya yang retail 7-Eleven itu tergerus. Itu kalau dari pihak kita sendiri, pimpinan kita atau mungkin kita sebagai leader nggak segera berbenah gitu kan, jadi cepat tanggap gitu kan, itu pasti efeknya sangat besar bagi perusahaan. Jadi gimana sekarang itu dunia offline sudah mulai ditinggalkan, kita pindah ke online. Nah, dari situ kita juga bisa ambil pelajaran, karena memang paradigma orang sekarang lebih suka offline karena simple, cepat, dan harganya pun murah. Itu salah satu gimana agility ini sangat diperlukan. Dan di situ juga banyak diceritakan. Mungkin di sini contoh-contoh kan bandara. Jadi bandara mulai Bandara Soekarno-Hatta, gimana dulu itu diperbaiki, direvitalisasi, bagaimana juga bandara-bandara yang lain, bandara mungkin yang ada di Pangkal Pinang, saya baca itu gimana mereka berjuang, caranya tetap bisa survive. Lalu gimana ceritanya Bandara Halim Perdana Kusuma itu dioperasikan kembali setelah sekian lama, selama 29 tahun itu tidak pernah operasional untuk penerbangan domestik. Habis itu dikasih tugas untuk segera bisa membantu Bandara Soekarno-Hatta karena udah load capacity. Dan di situ saya contohkan di Bandara Soekarno-Hatta ya, yang sebelumnya itu semrawut, itu bisa diperbaiki. Bagaimana mereka secara agility-nya, jadi secara ketangkasannya itu dari pihak leader mereka itu bisa membuat gimana caranya bandara ini tetap jalan, tetap direnovasi. Jadi sambil jalan mereka tetap renovasi bandaranya. Gimana bandaranya ditambah lagi kapasitasnya. Itu sangat luar biasa bagi kita semua ya. Karena sekarang kita rasakan sendiri, kemarin saya di Bandara Soekarno-Hatta itu sangat bagus, tapi mungkin sekarang keadaannya masih sepi karena memang PSBB di sini. Jadi bagaimanapun tentang agility ini harus kita latih. Jadi kita harus banyak-banyak baca referensi. Kalau kita memang belum bisa dapat pengalaman itu, mungkin baca referensi, baca buku, gimana sih caranya kita bisa tetap survive di dalam keadaan yang seperti ini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk review tentang buku Agility karangan dari Dr. Renat Kasali. Oke, di situ juga disebutkan singa yang mengembik, bukan singa yang mengembik. Jadi peran leader itu sangat luar biasa. Gimana seorang leader yang kuat, secara karakter kuat, akan membuat mungkin anak buahnya yang dulu kurang begitu tangkas, itu akan lebih tangkas dan lebih disiplin. Oke, itu terima kasih waktunya. Terima kasih sudah menonton. Kalau memang bermanfaat silakan like, komen, jangan lupa subscribe juga. Saya Slamet Sutomo, saya dari Coach of Nusantara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.